Teman Rey yang saya banggakan, di kesempatan sore hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang teman-teman BSI, teman-teman Rey sudah tidak asing lagi. Di sebelah kanan saya ada perempuan yang paling cantik di antara kami bertiga, Ibu Andi Wina Handayani. Aplaus dulu dong buat Ibu Andi Wina Handayani. Beliau adalah RM Developer area Makassar. Di ujung kanan ada yang pakai topi, yang paling ganteng sahabat saya, Bapak Firdaus Dengboko. Ini sudah tidak asing bagi saya, sebelum BSI, beliau sudah kenal dengan saya. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. untuk semua yang hadir di Morate Indah ya. Oke Pak ya. Kita. Ini kayak reuni ya Pak ya? Ya. Reuni lagi kita ini. Reuni lagi. Iya. Baik sahabat BSI, teman-teman Rey, Pak Firdaus ini sekarang menjabat sebagai Branch Manager Makassar 2 Bank Syariah Indonesia. Aplaus dong buat kedua narasumber. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat BSI dan teman-teman Rey, di kesempatan sore hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang produk pembiayaan perumahan komersil, yang mana untuk diskusi kita terkait dengan pembiayaan perumahan komersil insya Allah akan dipandu oleh Pak Firdaus ya. Dan untuk rumah FLPP atau rumah subsidi oleh Ibu Wina. Oke. Biar saling mengisi aja Pak Mus ya. Ya boleh, ya Pak, boleh. Ya, mohon izin Pak Firdaus, sebelum kita masuk ke topik ini Pak Firdaus, saya ingin minta pendapat Pak Firdaus terkait dengan industri properti yang ada di Makassar. Pandangan Pak Firdaus sebagai seorang orang bank, khususnya di Bank BSI, kondisi industri properti di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini seperti apa sih menurut Bapak? Oke, terima kasih Pak Mus ya. Rekan-rekan sekalian, sahabat BSI dimanapun berada. Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak diajukan oleh berbagai developer, kemudian orang-orang yang ingin tahu perkembangan properti di Makassar ini seperti apa. Tapi saya pengen memberikan gambaran dulu nih secara menyeluruh untuk seluruh Indonesia, perkembangan dari Bank Syariah Indonesia. Di tahun 2021 kemarin itu sektor properti atau KPR baik dari program maupun komersil atau non program, BSI itu bisa melakukan ekspansi sampai dengan lebih 30 triliun untuk seluruh Indonesia. Artinya ada pertumbuhan sekitar 13% lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi pandemi, yang semua terjadi kontraksi terhadap sektor ekonomi, tapi insya Allah kita masih punya keyakinan yang tinggi bahwa setiap kesulitan itu kan memang akan hadir juga bersamaan dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi ada kesulitan tapi beriringan dengan kemudahan pula hadir. Nah, untuk di Makassar ini, khususnya untuk area Makassar ya, area Makassar ini melingkupi mulai dari ujung utara sampai selatannya Pulau Sulawesi Selatan gitu. Jadi di kita dalam satu bulan itu bisa cair sampai dengan 260-260 miliar pembiayaan konsumer. Per bulan? Ya per bulan. Kurang lebih dulu dong. Luar biasa. Kurang lebih diantaranya itu 40-50% itu dari sektor properti perumahan. Nah, beberapa waktu yang lalu juga kita mengunjungi beberapa developer, dan satu developer yang kami kunjungi itu berhasil menjual dalam satu bulan di bulan Januari itu sampai dengan 16 miliar. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan saya juga nanti ini bisa baru bulan begitu, Januari Pak. loh Pak. Kemudian oke. dia berani untuk menargetkan di bulan Februari itu akan bisa cair sampai dengan 30 miliar. Oke. Dan kita melihat bahwa di kesempatan kegiatan kita di Expo saat ini pun banyak developer yang membuka klaster-klaster baru ya. Jadi ada beberapa developer kemudian yang buka klaster baru, dan ini paling tidak menjadi indikator menunjukkan bahwa pasar properti di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini masih terbuka dengan sangat lebar. Oke, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Firdaus atas jawaban yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya bertanya ke Ibu Wina sebelum kita masuk ke poin Ibu Wina. Pendapat atau pandangan Ibu Wina yang menangani khusus KPR bersubsidi, pandangan Ibu Wina kondisi saat sekarang seperti apa sebenarnya Bu? Kondisi di tahun 2022 untuk di sektor rumah bersubsidi.
Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi untuk potensi pembiayaan KPR subsidi untuk tahun ini itu sangat besar, Pak, peluangnya. Ya, Karena kondisi pandemi, Pak, ya. Kemudian banyak sektor ekonomi yang berimbas. iya. Nah, yang paling terjangkau sebenarnya untuk masyarakat menengah ke bawah adalah rumah subsidi. Iya, betul. Nah, kami dari Bank Syariah Indonesia juga punya produk pembiayaan perumahan subsidi. Iya. Jadi kami tidak kalah juga, Pak. Jadi kami ini Bank Syariah Indonesia adalah bank yang komplit. Oke, Jadi betul. bukan hanya pembiayaan ke geria komersial, tapi geria FLPP yang KPR bersubsidi pun kami layani. Iya, iya. Oke. Seperti itu, Pak. Dan pembiayaan ke FLPP ini Bapak Ibu bisa dilayani di seluruh cabang BSI. Jadi Oh. tidak hanya di Kota Makassar, Bapak. Jadi di seluruh cabang Seluruh BSI cabang. itu Yang ada di bisa wilayah melayani. wilayah 5, wilayah berapa Pak sini Pak? Di Wilayah. sini RO 11 namanya, Oh, wilayah 11, area Pak, ya? Makassar. Iya, Wilayah 11 ya? regional Iya, 10 regional. Makassar. Tapi menariknya Pak Mus ya, untuk Iya. saat ini ya, rumah bersubsidi itu kan dibuka kuotanya sebesar-besarnya ya. Jadi Iya, betul. seluruh perbankan bisa mengakses gitu, sepanjang Betul, kuota dari bank pemerintah pelaksana masih semua, tersedia, betul. Iya. ya semua bisa melakukan itu Iya. ya. Iya, Jadi, dan kalau tahun alhamdulillah sebelumnya ya ada ada batasan-batasannya kuotanya, gitu. iya. perbankan. Iya, kita ini kan diatur kuota Ibu Wina. Betul. Terus kalau di Bank BSI bagaimana dengan kuotanya Pak? Nah, Ibu, kalau Pak. untuk tahun ini kita tidak ada kuota, Bapak. Jadi memang tidak dibatasi seperti Tidak tahun-tahun dibatasi. kemarin kan Iya. ada kuotanya, misalkan untuk region 10 Sekian. sekian kuotanya. Nah, untuk enggak. tahun ini alhamdulillah itu dibuka. Oh, Dibuka bebas. begitu. Jadi Oke. teman-teman pengembang yang bergerak di bidang perumahan subsidi silakan ajukan PKS-nya dengan kami di Bank Syariah Indonesia, silahkan ajukan user-usernya, kami bisa proses. Oh, Cepat oke, kok prosesnya. Oke, Iya, thank you Ibu seperti Wina. Wah, itu, luar Pak. biasa ya. Siap. Oke, sekarang kita masuk ke poin Ibu Wina. Terkait tadi dengan PKS. Jadi saya masuk di Ibu Wina dulu, ntar nggak apa-apa saling gantian Pak ya, Pak Siap. Dias ya. Terkait dengan pembiayaan rumah subsidi. Persyaratannya apakah pengembang yang ingin mengakadkan rumahnya di Bank BSI, apakah dia harus PKS atau bagaimana Pak? Iya, baik. Kalau rumah subsidi ini kan memang aturannya terkait dengan pemerintah juga, aturan dengan pemerintah Bapak ya. Jadi si developer itu harus dari sisi legalitas proyek dan dari sisi legalitas perusahaan harus sudah clear Pak ya, harus Oh, sudah iya, iya. lengkap. Kemudian dari si developer itu sendiri sudah terdaftar di Sireng Sireng, sistem registrasi pengembang ya. betul. Kemudian terdaftar juga di Sikumbang. Nah, kemudian apakah wajib PKS dengan BSI itu wajib, Bapak? Wajib, ya. Iya. Oke, ya, Karena ya, kan saya ketika user apply untuk permohonan pembiayaan rumah subsidi, si user ini kan mengajukan aplikasi melalui sistem Sikasep. Sikasep, Nah, ya. di Sikasep itu si user ini memilih banknya. Nah, alhamdulillah kami sejak merger sudah terintegrasi dengan sistem Sikasep. Sikasep. Jadi masyarakat semuanya kalau mau mengajukan aplikasi permohonan pembiayaan rumah subsidi di Sikasep itu sudah tersedia Sudah pilihan tersedia, Bank betul, Syariah ya. Indonesia. Jadi Seperti itu. nggak usah khawatir, don't worry ya, kalau mau beli Yes. rumah subsidi datang aja ke Bank BSI. Yes. Oke, thank you Ibu Wina. Iya, Pak. Terus yang kedua Ibu Wina, saya mau bertanya tentang rumah subsidi. Di rumah subsidi itu kan ada beberapa persyaratan, termasuk segmen yang bisa dilayani untuk mendapatkan pembiayaan subsidi. Segmen apa saja itu Bu Wina? Apakah di fixed income, non fixed income dan lain-lain? Baik Pak, karena ini adalah program pemerintah Pak, jadi memang segmennya memang tidak seperti segmen di rumah komersil ya, Komersil, ya. ini memang lebih luas dibandingkan segmen komersil. Jadi kami melayani semua masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan dengan untuk segmennya adalah segmen yang profilnya fixed income. Fixed income, Iya, oke. fixed income. Jadi nasabah tidak perlu payroll juga di Bank Syariah Tidak wajib Indonesia, payroll, tidak wajib ya. payroll Oke. karena kan ini pembiayaan KPR Bapak, KPR, jadi ya. ada jaminan, ada agunannya, Ada agunan, sertifikat iya, betul. seperti itu. Jadi Iya. yang penting nasabahnya itu profilnya adalah pegawai, karyawan tetap, itu bisa mengajukan ke kami. Termasuk anggota TNI dan Polri itu bisa mengajukan Bisa perumahan mengajukan, sepanjang dia subsidi sudah di fixed Bank income Syariah ya. Indonesia. Iya, Oke, seperti baik. itu. Jadi teman-teman Rei, sahabat BSI udah jelas ya. Jadi kalau mau mengajukan rumah subsidi itu yang dilayani yang fixed income untuk sementara. Jadi ya, Yes, untuk sementara di saat ini adalah fixed income. Kedepannya kemungkinan kita tidak tahu apakah yang non fixed income, wira swasta. Insya Allah semuanya pada prinsipnya BSI siap melayani semuanya. Amin, insya Allah. Amin, Oke. amin. Baik, sekarang saya bergeser ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, ini rumah komersil apa sih namanya? Perbedaan pembiayaan di syariah dengan konven itu di mana sih sebenarnya Pak? Ya. Oke. Iya, Pak.
Pak Mus, paling tidak ada beberapa poin ya yang kita lihat perbedaannya ya. Kalau antara pembiayaan terutama KPR syariah dengan KPR konvensional. Yang kita lihat yang pertama itu kan memang dari sisi angsurannya kalau kita melihat secara simpel ya. Kalau kita membandingkan ini di bank syariah itu udah jelas dari awal berapa pokok atau harga rumahnya, kemudian bank syariah atau BSI dalam hal ini ngambil keuntungan berapa, kemudian angka itulah kemudian yang dikunci sebagai kewajiban dari nasabah. Misalnya nih, Ya. harga rumah 200 juta. 200 juta, Kemudian 10 tahun jangka waktu pembiayaan. Ya. Bank ambil keuntungan 100 juta misalnya. Ya, jadi 300 Sehingga juta. secara hitungan 300 juta yang menjadi kewajibannya nasabah. 300 juta inilah kemudian yang dicicil selama dengan 10 tahun dan itu tidak boleh ada perubahan angkanya gitu. Jadi tiba-tiba bank mau menaikkan, wah saya mau menaikkan nih menjadi angka misalnya menjadi 150 juta. Jadi kewajibannya nasabah menjadi 350 juta. Nggak boleh seperti Nggak itu. bisa begitu. Nggak Ya. boleh. Jadi Sudah fix itu Pak ya, udah sudah 300 fix. juta tadi udah itu sampai 10 angsurannya tahun. harus tidak apapun kejadian, mau misalnya kayak sekarang ini ya terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina, itu tidak akan Nggak ada merubah urusan itu. iya. Oh, oke, ya. Meskipun terjadi krisis ekonomi kembali di Indonesia misalnya, tapi kita tidak mengharapkan itu terjadi. Oke, ya, Tetap angsuran yang ada itu udah dikunci. Kenapa? Karena akad yang kita gunakan di sini adalah jual beli. Oh, akad jual beli. Ya, itu pertanyaan saya berlanjut ini Pak Iya. Firdaus. Tentang pembiayaan atau akad yang ada di Bank Syariah Indonesia. Apa aja sih namanya kan ada akad muraba, apa? Murabaha. Benar. Oke, Benar. saya minta penjelasan Pak. Mungkin teman-teman Ray, sahabat BSI butuh penjelasan tentang produk akad yang Iya. ada di Bank BSI. Betul. Silakan Pak. Yang paling lazim digunakan itu sebenarnya kan di murabaha ya. Murabaha ya. Murabaha yang paling lazim, yang paling sering digunakan yaitu transaksinya jual beli, kemudian dengan menentukan berapa pokok, kemudian berapa margin, dan kemudian angsurannya dijabarkan sekian tahun dari nasabah. Kemudian yang kedua bisa menggunakan akad MMQ namanya, MMQ, musyarakah ya. mutanakisah. Musyarakah mutanakisah. Iya, Ya, jadi oke. memang kalau ini udah perpaduan, kemudian MMQ, apa bahasa Indonesia jadinya sederhananya Sharing bahwa kepemilikan, Pak. sharing ya, Yes. sharing Sharing kepemilikan. kepemilikan Ya, antara, bahasa ya secara simpelnya user. seperti itu. Yes. Jadi nasabah kemudian menjual ya kepada pihak bank, kemudian dia menyicil kembali. Ya artinya gini, MMQ coba yang lebih simpelnya seperti apa kalau MMQ bukan Jadi nikah? MMQ itu seperti ini. Jadi properti itu dibeli si nasabah melalui bank melalui bank BSI. Iya. Nanti si nasabah dengan bank ini sharing, ada Sharing. sharing kepemilikan. Iya. Misalkan 40-50 seperti itu Bapak. Iya. Nah nanti si nasabah itu kan Menyewa bayar kembali gitu. sewanya ke kami. Iya. Bayarnya Biar sewanya sewa. ke kami. Iya, Iya, benar. jadi Menyewa. dia sistem sewa, tapi di akhir kepemilikannya nanti si properti ini berhak menjadi milik nasabah. Milik nasabah. Seperti Karena itu. pada saat nyewa itu dia mengurangi porsi Pokok. kepemilikan Iya. bank. Masing pemilikan bank ya. Benar. Oke, Jadi ya, pada betul. akhirnya semakin berkurang di akhir masa sewa pemilikannya berubah kepada pihak nasabah. Oke, Tapi yang luar paling biasa. lazim Itu namanya MMQ Pak ya. MMQ. Iya. Musyarakah Musyarakah Mutanakisah. 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 Oke, jelas teman-teman Ray, sahabat BSI, kalau ada dengar istilah MMQ itu artinya musyarakah Musyarakah mutanakisah. Iya. Oke, thank you Pak Firdaus. Lanjut Pak Firdaus, saya ingin bertanya, untuk KPR di komersil itu Pak, apakah hanya untuk segmen landed house atau apartemen terlayani juga Pak? Oke. Kalau untuk segmennya hampir semua Pak, semua kita bisa baik itu landed house maupun untuk apartemen. Jadi ruko semua juga bisa. sama, ruko, Ruko rukan. juga Termasuk bisa. ruko juga. Ruko juga Iya. bisa. Ruko, rukan itu bisa dibiayai melalui pembiayaan gerianya BSI. Iya BSI. Betul. Oke, ya, oke, luar biasa. Terus ini pertanyaan Pak Firdaus tadi ada titipan pertanyaan dari teman salah satu orang pengembang terkait dengan pembayaran angsuran denda, pembayaran angsuran. Jika misalkan nasabahnya atau usernya ini melakukan terjadi pembayaran menunggak misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Bagaimana di dalam prinsip syariah, apakah ada yang namanya denda? Kalau di konvensional kan ada kita istilahnya denda, ya kan? Nah, bagaimana kalau di BSI Pak? Nah, Baik Pak, sebenarnya kalau kaitannya dengan apa yang dicanangkan oleh Majelis Ulama, sebenarnya itu bisa mengenakan denda Pak Mus.
Iya, Pak. Tapi khusus untuk BSI ini, denda itu kan fungsinya bagaimana nasabah supaya bisa diajarkan untuk lebih bisa menjaga komitmennya kan terhadap Iya, angsurannya. betul. Tetapi untuk BSI saat ini tidak mengenakan denda. Oh, luar biasa. Ini Iya. jelas teman-teman Rei, sahabat BSI. Jadi jangan khawatir. Jadi tidak ada istilah namanya denda untuk konsep pembiayaan syariah. Jadi Ya. ini pertanyaan titipan tadi Pak Firdaus. Ya karena memang sering menjadi diskursus ya. Iya, Iya. betul. Bagaimana dengan denda di perbankan syariah? Karena mereka menganggap akadnya murabahah, seharusnya kan nggak ada tambahan. Saya tadi kan cerita nggak boleh ada Oh, begitu tambahan Pak, lagi ya kan. murabah Pak ya? Iya kan, kemudian teman-teman bicara, wah saya pada saat tidak melakukan pembayaran kan muncul denda di situ. Iya. Otomatis ketika denda muncul itu masyarakat akan menganggap, wah ini ada tambahan lagi nih terhadap margin yang diperoleh bank. Padahal kalau di perbankan syariah, kalau ada pun denda yang diterapkan oleh beberapa bank syariah yang lain misalnya ya, itu juga tidak akan masuk sebagai pendapatan bank. Oh, begitu Dia Pak akan ya. harus masuk ke untuk kegiatan sosial. Oh, jadi nggak muncul di neraca. Tidak ini, tidak laporan tidak neraca boleh keuangan, nggak diambil boleh. oleh Oh, bank. Tapi oke, ya udah oke. BSI saat ini lebih mengambil kebijakan untuk tidak mengenakan denda ketika nasabah terjadi tunggakan. Iya, Pak. Tapi harapan kita jangan ada tunggakan Jangan ada, ya, ya, Pak ya, Mus sampai ya. ada menunggak lah, ya, Jangan ada betul, ya. tunggakan di antara kita lah Iya, gitu. betul ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Wina. Bu Wina, untuk di apa namanya di KPR subsidi ini, salah pertanyaannya apakah KPR subsidi itu bisa dilunasi atau tidak? Kalau bisa dilunasi, maksudnya dipercepat, Pak ya? Dipercepat lunas dia. Bisa. Memang ada beberapa kondisi yang bisa mempercepat. Ya, misalnya si nasabah itu punya kelebihan nih, Kelebihan, iya. dana untuk melunasi itu diperbolehkan ya. Dibolehkan. Jadi bukan berarti bahwa ini KPR subsidi. Misalkan jangka waktu yang diambil nasabah itu 15 10 tahun tahun atau misalnya. 15 tahun, jadi Harus harus 15 nih tahun. dijalani selama Ya, 10 ya, tahun, bisa. 15 tahun. Tidak seperti itu Bapak. Oh, Jadi di KPR subsidi juga fleksibel. Jika nasabah memiliki dana, kemudian mau melunasi atau dilunasi dipercepat, itu diperbolehkan. Itu minimal berapa tahun pada setelah Minimal masa? 1 tahun sih Pak. Oh, Iya. gitu. Oh, oke deh. Seperti Terima itu. kasih. Iya Pak. Karena ini juga pertanyaan tadi salah satu calon user yang bertanya, kalau misalkan tiba-tiba nanti saya pindah tugas bagaimana Pak? Apakah bisa rumah saya jual, saya lunasi supaya saya bisa membeli di tempat lain? Karena kebetulan di tempat kami juga ada yang kejadian seperti itu. Sudah Oke. punya rumah di pulau sebelah, Oke. pindah ke Iya. Makassar dan Iya. sudah menetap di Makassar, dapat jodoh orang Makassar, akhirnya rumah yang di tempat sebelah dia harus jual untuk beli rumah Iya, subsidi Iya. di tempat di lain. Makassar. Iya. Oke, itu pertanyaannya Pak Bu Wina. Kalau, Oke, baik. kalau sarannya sih Pak Mus ya, tapi agak susah ya kalau rumah subsidi ya. Tapi kalau sarannya kalau properti itu nggak usah dijual. Lebih bagus beli lagi yang baru Iya kan. sih, biar nambah Pak ya. Nah, Iya, yang satunya biar disewakan aja biar kan. disewakan. Ya, itu paling mantap sebenarnya. Oke, baik sahabat BSI, teman-teman Rei, saya perlu sampaikan bahwa waktu kita untuk melakukan talk show di kesempatan sore hari ini selama kurang lebih sekitar 30 menit ya Pak. 30 berhubung karena banyaknya acara di sore hari ini karena masih ada kegiatan seremonial penutupan dan penyerahan hadiah. Tapi insya Allah mudah-mudahan diskusi kita di sore hari ini bisa menjawab seluruh kebutuhan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat khususnya di nasabah Bank BSI terkait dengan produk pembiayaan pembelian rumah, baik rumah komersil maupun di rumah subsidi. Oke, baik. Pak Firdaus, kita lanjut Pak Firdaus. Untuk saat ini, untuk di segmen komersil, kerjasama Bank BSI dengan pengembang sebenarnya sudah berapa banyak sih Pak, khusus yang ada di Makassar dulu Pak, atau di wilayah sebelah sini Pak? Oke, Bu Wina mungkin lebih hafal ya jumlah Bu Wina ya. yang sudah bekerja sama saat ini. Iya. Kalau total Pak, kami kerjasama khusus area Makassar saja, developer lokal, nasional maupun dengan developer yang subsidi itu sekitar 200. 200 pengembang, Iya. oh luar biasa. Udah Aplaus sangat dulu banyak, buat Pak. Bank BSI. Iya, Ternyata sudah ada tidak 200 sedikit pengembang, developer. meskipun baru setahun ini Bank BSI, tetapi Iya. Ini kan gabungan relasi. dari 3 bank Iya, Pak. betul, Jadi iya. developernya sudah banyak Pak. Sudah. Walaupun Sudah baru, running ya sebelumnya tapi ya. masing-masing sudah membawa developer bawaan sebelumnya. Oh, Makanya begitu. langsung banyak Pak. Iya, alhamdulillah. Kita doakan semakin banyak teman-teman REI, pengembang-pengembang yang ada di wilayah 11 BSI melakukan kerjasama dengan Bank BSI. Sehingga Rei realitas- ada jumlahnya berapa ya Pak Mus ya?
Kalau di tahun 2022 ini Pak, yang aktif itu kan tiap tahun Pak, di apalagi namanya dilakukan pendaftaran ulang. 200, pasnya sih saya tidak hafal Pak, 200 sekian yang sudah mendaftar ulang. Karena setiap di bulan Januari kita lakukan pendaftaran lagi. Tetapi biasanya itu teman-teman melakukan pendaftaran sampai di bulan Agustus. Mungkin apalagi namanya kesempatan mereka, waktu mereka untuk melakukan pendaftaran kembali yang belum apalagi terpenuhi. Tetapi jumlah sebenarnya, kalau teman-teman pengembang yang aktif berbisnis properti yang ada saat sekarang kurang lebih hampir 400 Pak, 300 sekian. Cuman memang setiap tahun kita diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang. Karena terkait dengan yang disampaikan tadi oleh Ibu Wina, terkait dengan SIRENG, sistem registrasi pengembang. Jadi kalau mau terdaftar di sistem registrasi pengembang, ya harus mendaftar ulang. Mudah-mudahan bisa kerjasama semua yang amin Pak, ya Pak ya. Dengan amin, Bank Pak. Syariah Indonesia. Iya. Terus izin Pak Firdaus terkait dengan rumah komersil. Ini wilayah 5 ini kan luas Pak. Wilayah 11 ini luas Pak. Sampai mulai dari Makassar, Sulawesi, Sampai Maluku, Papua Pak. Benar. Nah, teman-teman misalnya di Maluku Pak, apakah di Papua di sana yang pengembang baik komersil, kalau misalkan mengajukan PKS, apakah semua harus melalui Makassar atau di cabang setempat Pak misalnya? Kita itu kan ada dalam satu region 10 itu ada 3 area Pak. Ada namanya area Makassar yang membawahi seluruh Sulawesi Selatan. Kemudian ada area Palu ya, area Palu itu Sulawesi Tengah dan Tenggara. Yang tadi area Makassar itu juga termasuk Sulawesi Barat. Kemudian ada area Manado yang sampai ke Papua sana Pak. Area Pak ya? Yang area. Betul, ya. Dan kita punya ada outlet yang di Papua sana Pak. Jadi kalau misalnya ada yang mau kerjasama itu bisa mendatangi outlet terdekat. Supaya bisa diproses, bisa lebih cepat karena pengumpulan berkas juga dan itu bisa dibantu oleh teman-teman di masing-masing cabang. Cabang ya. Iya. Terus kalau mengenai plafon pembiayaan Pak, maksimum sampai berapa khusus untuk yang di rumah komersil? Apakah ada ditentukan bahwa rasanya itu mentoknya di harga satu, yang kemudian yang kedua kan kemampuan membayarnya Pak ya. Repayment capacity-nya Pak ya. Iya. Jadi ya tapi insya Allah ya untuk wilayah atau di area Makassar ini masih bisa di cover semua lah oleh BSI Pak. Amin, alhamdulillah Pak ya, insya Allah Pak ya. Saya bertanya begini karena perbedaan kalau di rumah subsidi kan sudah diatur harga ya Pak. Benar. Plafon kreditnya, pembiayaannya kan sudah jelas. Nah, tetapi kalau untuk di segmen komersil, ini jangan sampai ada teman bertanya, kalau rumah saya beli rumah harga sekian bisa di cover enggak? Harga 2 miliar kita cover, 5 miliar kita cover. Luar biasa, aplaus buat Bang BSI. Pokoknya tidak ada kata mundur, tidak ada. Insya Allah. Semua diterlayani. Benar. Oke baik, terima kasih. Dan juga lokasinya ya Pak Mus ya. Kalau menurut saya sepanjang di atas tanah deh. Rumahnya berdiri ya. Masih bisa di cover gitu. Betul ya Pak ya. Nilai investasi jauh kan setiap tahun kan semakin meningkat ya Pak ya. Benar. Pak Mus, saya punya rumus 72 loh dalam properti itu. Jadi 72 itu apa itu Pak? Iya, kenapa orang harus beli properti sekarang juga kan? Karena di properti itu berlaku rumus 72. Jadi kalau rumus 72 itu hitungannya kayak gini, sederhana. 72 dibagi tingkat rate yang berlaku secara umum gitu. Ya taruhlah Pak Mus ya, saya mengambil rate-nya BSI yang promo sekarang 7,5% yang paling murah saat ini kan. Jadi kalau saya menghitung 72 dibagi dengan 7,5%, itu jatuh-jatuhnya 9,6 kurang lebih. 9,6 artinya kita membacanya seperti ini. Dalam jangka waktu 9 tahun 6 bulan atau kita bulatkan 10 tahun, maka nilai propertinya itu akan melipat gandakan 2 kali lipat. Betul. Makanya harus beli saat ini Pak Mus. Jangan ditunda lagi. Jangan tunda lagi untuk membeli rumah. 10 tahun akan datang nilainya 2 kali lipat minimal Pak ya. Artinya dia bilang nih, saya mau beli rumah nih misalnya harga 500 juta. Kira-kira 5 tahun baru cukup duitnya untuk beli rumah 500 juta. 5 tahun yang datang duitnya cukup, rumahnya udah 750 juta. Ya kan? Makanya udah naik, makanya jangan ditunda lagi. Kalau misalnya kemampuan membelinya belum mencukupi, yang penting kemampuan angsurannya masuk Pak Mus. Iya betul. Ya kan duitnya, kemampuannya untuk membayar cicilan potongannya masuk, ya udah nggak usah beli cash. Ngambil aja fasilitas pembiayaan melalui BSI. Dan yang saya pernah pelajari ya Pak Mus ya. Itu
dana yang ada misalnya kemampuan finansial kita jangan semua digelontorkan untuk beli rumah Pak Mus. Ya, sebagian Tapi dibawa. dijadikan aja untuk DP gitu. Oh, down payment lagi ya, Down betul Pak payment ya. kemudian Untuk beli. ditambah dengan biaya-biaya. Biaya-biaya. Habis itu selebihnya jadi beli rumah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan kantong kita. Iya, betul, cocok. Ya, makanya Oke. Pak, Iya, mumpung lagi ada promo spesial Milad BSI itu Jangan jangan tunda. sampai dilewatkan Jangan Pak. disia-siakan, jangan Yes. ditunda Iya. ya. Saatnya beli rumah, makanya kita beriklan Pak, saatnya beli rumah Saatnya di beli awal rumah tahun sekarang, ini. di Iya, awal iya. tahun. Makanya Oke. yang tadi Pak Mus ya, Iya. kalau misalnya nih 7,5% ya, dalam 10 tahun ngambil pembiayaan itu kan 75%. Ya, Kurang lebih 75% margin yang diminta atau yang diambil oleh BSI. BSI. Nah kalau misalnya asumsinya tadi, maka harga rumah pada saat 10 tahun yang akan datang karena udah 2 kali lipat, berarti Iya. kan udah 100%. 100%, Masih ada betul. spreadnya 25% gitu. masih ada, betul. Itu kita mengambil asumsi 7,5% yang paling murahnya Paling BSI. Gimana kalau misalnya 10% itu akan lebih cepat lagi kenaikan 2 kali lipat dari properti tersebut. Apalagi saat sekarang BSI punya margin yang sangat luar biasa yang 1,11% Pak untuk 1 tahun pertama Pak ya. Iya, Nah itu luar biasa. Ini harus saya tepuk kira. tangan kalau Ya Pak. ini harus luar biasa ini Pak. Saya sepanjang sejarah menjadi seorang pengembang baru ketemu dengan produk yang namanya margin 1,11%. Ini baru tahun ini di ulang tahun atau di milad pertama Bank BSI ya. Iya. Nah, oke luar biasa. Saya kira Tuh. teman-teman REI, sahabat BSI, jangan dilewatkan kesempatan ini untuk membeli rumah dengan fasilitas pembiayaan dari Bank BSI dengan margin 1,11%. Oh, luar biasa ini. Pak, tambahan sedikit Ya, Pak ya. silakan. Jadi masyarakat yang ingin membeli perumahan subsidi Ya. melalui BSI itu kalau misalkan apply saja, cukup apply saja melalui aplikasi Sikasep, kemudian pilihan bank yang dipilih di situ adalah Bank Syariah Indonesia. Kami dari Bank Syariah Indonesia ngasih gimmick langsung. Ya, gimmicknya apa itu Pak? Gimmicknya pasti eksklusif Pak. Oh, Ya, luar jadi biasa. bagi para pengembang Ah. yang ada di sini silakan Itu rumah daftarkan subsidi ya? usernya. Ya, daftarkan usernya, silakan apply di Sikasep, kemudian pilih Bank Syariah Indonesia sebagai bank tujuan untuk pembiayaan KPR-nya. Oh, luar biasa ini. Jadi sudah dapat bunganya murah, dapat lagi apa lagi namanya? Dapat gimmick Dikasih lagi. gift lah. Lagi. Apalagi kan pricingnya juga kan subsidi murah banget Pak Murah ya. banget ya, cuma harga sekarang masih 156.500 ya loh. Iya. Masih luar biasa sangat murah. Dan Pak Mus karena sekarang Ya. udah eranya kita digital ya. Makanya di BSI juga saat ini juga udah menggunakan portal untuk bisa ngecek Mengakses. rumah-rumah yang ada diakses betul. sampai dengan apply pembiayaan. Pembiayaan, Itu iya. bisa mengakses ke rumahimpian.id. 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 Mohon dicatat itu teman-teman REI, sahabat BSI, rumahimpian.id. Dan itu bisa ngitung berapa jumlah angsuran misalnya ketika mengajukan 500 Iya. juta, kemudian jangka Penghasilannya waktu berapa? 15 tahun, itu angsurannya dapatnya berapa. Ya, Itu bisa simulasinya yang muncul di situ Pak, Bisa. kelihatan Pak ya. Jadi Bisa. kalau misalkan saya mau beli rumah nih harganya misalnya 300 juta, gaji saya misalnya 5 juta, bisanya dapat berapa tahun misalnya, bisa dihitung Bisa gitu Pak. kelihatan di situ Pak. Dan pada saat kita apply, ngirim KTP dan NPWP ya Bu Wina ya. Iya, cukup Itu masukkan. hanya dalam jangka waktu 5 menit ya. Iya, 5 KTP menit udah dengan dapat NPWP aja, balasan. Pak? Benar. KTP dan email aktif. Email nanti. dan email juga Iya, karena akan dimasukkan. dibalas melalui email. Oh, semua by digital By Pak, ya? email, Ya, by iya. email Jadi ya. Tapi nanti itu ada juga bisa dibantu pemberitahuan. developer. Oh, Dia mau begitu, bayar Pak? bisa Iya, dibantu betul. developer ya. Bisa. Jadi Karena- bisa secara kolektif Pak, Oh. pakai email developer aja, daftarkan user-usernya, Iya. nanti masuk tuh notifikasi by email. Oh, begitu. Bahwa atas nama Bapak ini, Ibu ini. Jadi itu seperti pre-approval sih Pak. Oh, Iya, iya, jadi- 5 iya, menit iya, loh Pak betul. Mus. 5 menit 5 5 menit menit sudah jawaban. kelihatan. Yes. Jawabannya Sudah udah ketahuan, keluar. Pak ya. Udah dibalas emailnya oleh Ya. BSI bahwa permohonan Anda udah masuk, udah Bisa, kami ya. terima. Ah. Dan kita langsung untuk melakukan Proses. BI checking dari situ. Ya. Sehingga bisa cepat keluar kalau semua dalam kondisi normal, hitungannya itu sekitar 30 menit udah ada Udah ada. informasinya tentang pengajuan dari nasabah tersebut. Apakah nasabah tersebut bankable atau tidak itu udah bisa ketahuan dari situ Pak Betul. Firdaus, ya. Tapi Oh, ngisinya harus jujur loh Pak Mus ya. Iya, iya, betul, isinya mesti Income-nya jujur. berapa, kemudian potongan-potongannya Iya, berapa. kewajiban-kewajiban yang berjalan Pak ya. Benar. Ya. Betul. Oke, baik Pak Firdaus, Ibu Wina, lanjut. Ini Mungkin kan tambahan sedikit Pak, Ya. jadi di landing page-nya Bank Syariah Indonesia itu
Di situ kan sudah lengkap simulasi angsurannya. Ya. Jadi di situ ada fiturnya Pak. Jadi bukan hanya untuk pembelian rumah, Iya. bukan hanya rumah Oh. baru, tapi bisa juga pembelian rumah bekas. Rumah second boleh Bisa, juga ya? Oh, boleh. begitu. Kemudian ada refinancing, take over, di situ sudah lengkap semua fiturnya. Jadi Oh, mungkin iya, iya. masyarakat yang mau angsuran tetap, menenangkan, Ya. aman, mau take over pembiayaannya ke BSI silahkan. Mumpung lagi kami lagi ada promo nih. Lagi ada promo Iya. ya, iya. Jadi ini sifatnya ini angsurannya ini teman-teman Rei, sahabat BSI tetap ya Pak ya. Jadi apalagi namanya angsuran selama apalagi namanya berlaku. Flat sampai lunas. Ya, Iya. tetap ya sampai lunas ya. Iya. Oke. Tapi ada juga Pak Mus ya, karena beberapa user kan bertanya nih, ya ada nggak kalau saya kayak saya kemarin kan, sempat ada kegiatan tuh ditawari sama salah satu teman dari bank lain. Ini saya lagi ulang tahun nih bank saya nih, gimana kalau kamu ngambil KPR di tempat Iya. saya? Oh, Saya lagi bilang, promo ceritanya Pak ya. benar, rate-nya berapa? Dia sampaikan bahwa rate-nya 3 tahun pertama 3,5%. 3,5%. Terus saya bilang berikutnya berapa? Sesuai dengan suku bunga yang berlaku Pak. Nah. Oke deh, saya minta angkanya berapa kira-kira kenaikannya. Ya kurang lebih sekitar 11%-an gitu Ya. setelah 3 tahunnya akan datang. Saya bilang Pak Mus, gimana kalau saya tawari di BSI nih? Iya. Saya juga lagi milat nih di BSI. Lagi promo ya. Nah BSI gimana hitung-hitungannya? Saya kasih Anda 1 tahun pertama 1,11%. Oh, luar biasa, belum tahu dia. Oke, ternyata Saya di bawah bilang, BSI saya cuma 1,11. Benar, Wah. stagingnya kemudian staging kedua itu tahun ke depan, tahun kedua sampai dengan tahun kelima, habis itu tahun ke 6 ke atas sampai dengan jatuh tempo pembiayaan. Iya. Makanya ya dia kaget juga mendengar bahwa oh ternyata Ada produk BSI 1,11 berani ya. gitu, berani untuk memberikan price yang betul-betul bersaing saat ini. Luar biasa, betul ya Pak. Jadi kalau di kami di Bank Syariah Indonesia Pak, kami sudah secara transparan memberitahukan kepada masyarakat bahwa kenaikan angsuran Bapak Ibu sekian dan itu nanti akan tertera di akad pembiayaannya. Itu disampaikan berapa Disampaikan satu bulan berapa sebelum ke- atau menjelang Memang di pembayaran? akadnya sudah tertera Pak. Oh, Jadi kan di tahun ada klausul di pertama- akad situ Pak ya, salah Betul. satunya Iya. ya. Jadi tahun pertama kan 1,11%. Nanti di ya. tahun kedua sampai kelima 5,9%. 5,9%. Kemudian di tahun Oh, ke-6 rendah sampai di sekali tahun itu. ke-15 10,9. Karena Seperti pemerintah itu. saja dengan suku bunga apa namanya untuk rumah subsidi di 5% itu luar biasa larisnya Pak. Apalagi ini 1,11 di tahun keduanya cuma 5,9. 5,9. Dan itu berlaku Amin. luar Insya biasa Allah. Pak ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan program ini sukses Pak ya. Kita Amin, 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 amin. Mohon dukungannya Tapi semua ada batasan masyarakat. Siap, siap, waktunya, pastilah Bang kita Mus. dukung, Pak. Namanya kan juga promo ya, program Ya. promo. Jadi ada batasan Ada waktunya. batas, ya. Itu sampai dengan 30 bulan Maret ini. Maret ya. Oh ya, saya lupa sampaikan Benar, teman-teman Rei, Pak. sahabat PSI bahwa promo 1,11% ini, margin 1,11 ini berlaku hingga di bulan Maret Bulan 2022 Maret, ini. iya. Ini dalam Bookingnya- rangka milad pertama Bang BSI. Benar. Bookingnya harus bulan Maret ini, jadi jangan ditunda lagi ya. Jangan Bang. ditunda. Harusnya Itu akadnya di bulan Maret atau closingnya cair, di bulan Pencairan, cair di bulan, pencairan. Cair bulan di bulan Maret Maret. ini. Harus Oke. cair di bulan Maret. Oh, ini sudah dekat-dekat ini sudah tanggal 13 sekarang. Kita masih ada waktu ini sekitar 15 sampai di 18 hari ya. Masih ada waktu. Untuk melakukan Kalau banyak yang masuk Pak Mus, saya siap masuk untuk proses Sabtu Minggu deh. Weh, luar biasa. Kita lembur ini Pak, sama-sama kejar. Siap, Pak. Pak. Biar ini dihabiskan kuotanya gitu. Ya Pak Firdaus, ini kan apalagi namanya masyarakat kita, konsumen kita untuk di properti segmennya kan gemuk ini Pak ke bawah ini, khususnya dari sisi usia juga Pak. Ini kaum milenial ya kan, milenial kalau saya nggak salah kemarin saya sempat baca sekitar 81 juta penduduk Indonesia itu adalah Milenial. kelompok milenial. Nah, untuk kelompok milenial ini apakah Bank BSI punya apalagi namanya punya program tersendiri untuk mereka? Maksud saya dalam hal ini Pak Usuk misalkan apakah tenor sampai Oke. berapa lama bisa Oke. untuk di apa namanya di teman-teman yang milenial. Nah, bagaimana Pak? Baik Pak Mus. Ini saya sengaja pakai baju hari ini Pak. Ah, ini. Namanya Diriasi Muda nih. Udah. Kalau saya balik ke belakang ada tulisannya, Hobi nggak? Oh, boleh lihat ya. Oh, punya Punya rumah, rumah, hobi nggak ngalah. ngalah. Oh, maksudnya apa ini Pak? Ah, punya rumah hobi nggak ngalah Pak Mus. Karena kaum milenials itu kan pengennya punya rumah kan. Punya Tapi rumah. mereka juga pengen punya mobil misalnya, Iya. kemudian pengen jalan-jalan kemana-mana. Iya. Sehingga Traveling, hobinya ya. yang traveling itu Traveling, ya. tetap bisa dijalankan oleh mereka.
Kenapa? Karena kita punya tenor yang jangka waktunya sangat panjang. Saya malah nyebutnya ini adalah KPR yang eksotik, Pak. Sampai dengan Sampai jangka waktu 30 tahun. Oh, sampai 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun di usia keberapa itu Pak maksudnya Pak? Pada saat dia pensiun, Pak. Berarti pada saat kalau pensiun. misalnya sekarang 25 tahun, ngambil 30 tahun, lunas pada saat pensiun ya. Sebelum pensiun sudah lunas Pak. 55 ya. tahun. Iya, dan saya pastikan bahwa itu angsurannya pasti sangat rendah karena Angsurannya tenornya ringan. panjang, ya. Nasabah bisa milih, Pak Mus. Ya. Bisa milih dia mau main angsuran di angka berapa. Oh, boleh sesuka nasabah Iya, Pak. karena stagingnya itu 6 kali ya Bu Wina ya. Iya, 6 Stagingnya, kali. jadi kenaikan angsurannya itu tahapan-tahapannya itu 6 kali. Setiap tahun terjadi kenaikan tapi dibatasi maksimum 6% ya kurang lebih. 7 kali kenaikan maksudnya Per bagaimana? tahun. Per tahun. Ya, ya. jadi setiap tahun depannya stagingnya naik, Staging. tapi kenaikan itu sangat dibatasi. Jadi Sangat nggak dibatasi. tiba-tiba naik, ya. ya. Jadi Kaget, pada tahun kagetin, depan Pak, ya. akhirnya nggak bisa lagi, hobinya harus ngalah, ya Oh. kan? Ini sangat cocok nih untuk kaum millennials. Tapi kalau yang udah berusia, ya mungkin lebih Ya, cocoknya kalau yang masih ngambil seperti saya program masih boleh Pak ya 30 reguler tahun ya. aja. Ya kalau 30 Pak Mus masih Oke, bisa lah. aplaus buat Bank BSI yang bisa memberikan fasilitas pembiayaan sampai 30 Iya. tahun. Luar biasa. Kalau ini, macam saya ini Pak Mus mungkin udah tidak sanggup lagi ya, karena hobinya bukan traveling lagi ya. Travelingnya hanya dalam bentuk, wah ini mau kemana lagi nih. Kayak kan pernah ditanya nih, Pak. Ya, Pak. kayaknya baru 3 tahun ini deh saya nggak pernah keluar negeri gara-gara pandemi gitu. Tahun-tahun sebelumnya nggak pernah keluar negeri juga Pak Mus, Iya. karena nggak ada duit. Bukan karena pandemi Pak. Aduh, Jadi bisa ada aja. alasan 3 tahun Oke, terakhir iya, ini Pak. pandemi gitu. Ya jadi para nasabah atau calon user sekalian ya yang masih merasa usianya termasuk kategori millennials, usia 25 tahun Usia sampai produktif, Pak ya, usia masih produktif. produktif. Ya, segera. Itu bisa mengajukan KPR di BSI, kita nyebutnya Gria Semuda, Gria. jangka waktunya sampai dengan 30 tahun. Oh. Satu Oke. lagi Pak, Gresi Mabrur. Sekalian Pak jualan semua. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Apa namanya Iya, Ibu Wina? jadi kami ada satu lagi Pak produk namanya Gria Simabrur. Jadi mungkin ini satu-satunya Pak Gria Simabrur namanya. Gria Mabrur. Gria Mabrur, Gria Mabrur. oke. Jadi apabila ada masyarakat yang mengajukan plafon pembiayaan 300 juta, kemudian disetujui dan dalam jangka waktu 2 tahun dapat menjaga kolektibilitas pembayaran angsurannya lancar, itu langsung dapat nomor porsi haji. Oh, Nah, Bank begitu. mana yang bisa ngasih nomor porsi haji, Pak? Baru BSI kan, Oke. Pak? Pak Mus ini produk ini most inovatif loh. Masuk kategori most Iya. inovatif karena ya artinya di pembiayaan syariah ini baru pertama kali ada produk yang dibundling sedemikian rupa, bisa punya rumah, tapi juga kewajiban untuk berhaji juga di cover oleh BSI gitu Pak. Tetapi kalau misalkan orangnya tidak beli rumah tetapi ambil produk hajinya tadi bisa enggak Pak? Nggak bisa. Oh, lain lagi nih Lain Pak. lagi ceritanya. Ini Oke, banding, oke. Pak. bandingnya Bangga ya. dengan Iya. bandingnya dengan pembiayaan itu Pembiayaan haji khusus itu makanya ya. masuk Oke, kategori oke, Gria baik, baik. Mabrur gitu. Iya. Jadi Oke, Bu. beli rumah dapat nomor porsi haji. Dapat porsi haji. Iya. Benar. Oke, baik Pak Firdaus, Ibu Wina. Event kita ini kan pameran tentang properti dan otomotif. Pertanyaannya Pak, bisa enggak kalau orang mau beli rumah, pembiayaan rumah, mau juga beli mobil bersamaan, dibundling? Ah, bagaimana itu Pak? Kalau misalkan ada teman-teman yang mau beli rumah, mau juga beli mobil, biar masuk bulan puasa nanti, Lebaran nanti sudah bisa pakai mobil baru, rumah baru. Iya. Kalau kita boleh banget itu Pak. Boleh sekali Pak ya. Iya, sepanjang repayment-nya masih mencukupi. Repayment capacity-nya. Silakan aja diambil. Monggo. Iya. Tapi kalau udah kayak gitu, paling cocok ini yang pakai Griasi muda nih Pak. Iya. Griasi Ngambil muda. yang jangka panjang sehingga dari sisi angsurannya itu menjadi lebih ringan. Makanya yang saya bilang tadi Pak, kalau punya duit untuk beli rumah jangan dibeliin semua rumahnya. Sebagian Simpangi untuk- sebagian untuk jadikan DP, sebagiannya lagi untuk beli mobil toh. Iya betul. Iya, biar ada mobilnya, ada isi garasinya. Ya mudah-mudahan juga ada Tommy isi di dalamnya. Jadi bukan cuma rumah, tangganya juga ada ya Bu. Oh, iya. Rumah tangga gitu sekalian. Oke, luar biasa. Baik teman-teman Rey, sahabat BSI, tidak terasa waktu kita ini sudah lebih dari 30 menit Pak. Rupanya kita sudah dikode tadi dari IO bahwa ya waktu kita ini tinggal sedikit. Nah, sebelum kita akhiri ini Pak Firdaus, Pak Ibu Wina, ini kan banyak pertanyaan. Saya yakin pertanyaan saya masih banyak pertanyaan sebenarnya, cuman karena waktu kita yang sangat terbatas tidak bisa terpenuhi semuanya. Nah, kalau misalkan teman-teman Rey
sahabat-sahabat BSI yang ingin membeli rumah, ingin bertanya lebih lengkap lagi, mau tahu produk Bank BSI apa-apa saja itu, di kantor mana saja bisa mereka datang bertanya, misalnya khususnya yang ada di Kota Makassar, Pak. Kalau kami di Bank Syariah Indonesia semua Semua cabang kantor itu cabang. melayani Pak ya. Semua kantor Jadi cabang. masyarakat yang ada di Kota Makassar, Goa, Maros dan sekitarnya jika ada kebutuhan Pak ya terkait produk gria maupun otomotif itu Silakan. boleh mendatangi kantor cabang kami terdekat. Ya, yang oke. di mana Jadi jelas saja. ya. Jadi kalau butuh penjelasan tentang produk Gria BSI, silakan datang ke kantor cabang Siap, terdekat Mas. di Bank BSI. Jadi di Ratu Langyajar kita ada Makassar 1 dan Makassar 2. Makassar 2. Pindah di Panampu juga ada. Di Veteran juga ada. Di Petarani Petarani ada. juga ada. Panakukang Ya. juga Pokoknya ada. banyak deh kantor cabang. Tamalan Rea juga ada kan. Di Maros juga ada. Pokoknya Sampai- sektor-sektor juga ada. seluruh yang ada di Makassar ini bisa tercover Bisa oleh tercover, outlet-outlet alhamdulillah, BSI. luar biasa. Silakan untuk mengakses ke sana Pak Mus, teman-teman Ray, Ya. itu bisa mendapatkan informasi tentang produknya BSI. Oke, baik. Terima kasih Pak Firdaus. Ya baik, sahabat BSI, teman-teman Ray, sebelum kita akhir Pak Firdaus, closing statement boleh 1 menit dari Firdaus dan saya juga dari Ibu Wina untuk produk apalagi namanya diskusi talk show kita di sore hari ini. Silakan Pak Firdaus. Terima kasih Pak Mus. Saya ingin terakhir pada kesempatan ini memperkenalkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian tentang rumahimpian.id dan di sana Bapak Ibu sekalian bisa mengakses, bisa menghitung sendiri angsuran yang ada di BSI ketika mengambil pembiayaan dan juga bisa melihat nama-nama developer yang menawarkan produknya. Jadi saya juga menyarankan Pak Mus kepada seluruh anggota REI untuk ikut memasarkan produknya di rumahimpian.id. Rumahimpian.id, ya. Nanti tinggal menghubungi kami, nanti kami akan mengkomunikasikan kantor pusat supaya bisa ditampilkan di rumahimpian.id. Sehingga seluruh nasabah BSI atau mungkin yang mau membeli rumah dengan kesempatan terbatas untuk mengunjungi booth dan perumahan bisa mengunjungi di rumahimpian.id aja Pak Mus. Ya, rumahimpian.id, jadi bisa melihat betul. dari situ daftar perumahan dan daftar proyek apa yang ditawarkan oleh BSI dan rekan-rekanannya BSI. Oke, Oleh luar karena biasa. itu baik dari si developer kita ajak untuk gabung ke Gabung, dalam, juga kepada seluruh nasabah atau calon orang-orang yang mau beli rumah itu juga bisa melihat ke rumahimpian.id Iya, tersebut. betul. Oke, Insya Allah sangat informatif dan bisa langsung take action melakukan pembelian atau aplikasi apply pembiayaan rumahnya di sana. Oke, baik. Terima kasih, Pak Terima Mus. kasih. Loh, kita applause dulu buat Pak Firdaus closing statementnya. Oke, kita lanjut. Ibu Wina, silakan closing statementnya. Ya, kalau saya dalam rangka menyambut bulan Ramadan, Pak, dengan adanya Expo Syariah ini, harapannya semoga masyarakat berlomba-lomba mengunjungi Bank Syariah Indonesia. Ya. Jangan lewatkan promo kami, spesial serba 1 BSI, kemudian baik itu untuk properti maupun otomotif. Ya. Mumpung bulan Ramadan, Ramadan udah terasa rumah ya. baru, mobil baru. Mobil baru. Cakep kan Pak? Oke, luar Itu biasa. saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Firdaus narasumber saya dan Ibu Oh, Wina. ada promo Pak dari Ada. BSI. Silakan Pak. Ini harus ditampilkan ini, tolong. Apa ini Pak? Oh, senang. Jadi pengunjung Mall Ratu Indah yang hari ini hadir ya. Mohon maaf nih ada titipan dari teman-teman Hasanakar Pak Mus. Oh iya, Hasan Bahwa Karya luar. seluruh nasabah BSI yang hadir di Mall Ratu Indah saat ini kemudian dia adalah pemegang Hasanakar atau kartu kredit syariahnya BSI bisa menghubungi booth-nya BSI dan itu akan mendapatkan voucher senilai 50.000 tanpa syarat pembelanjaan. Oh, luar biasa dapat voucher lah. Ya. Jadi Satu cukup Hasanakar, menunjukkan saja Pak ya kartu Ya, Hasanakartnya kartu di Hasanakarnya. booth BSI satu langsung Hasanakar dapat Pak dapat voucher. voucher berapa Pak? Satu kartu? Satu, Satu. Oke, luar. Oke, thank you Pak. Oh. Oke, cukup Ibu Ina. Cukup Oke, Pak, terima baik kasih. sahabat BSI, teman-teman Ray, demikian adalah diskusi kita pada sore hari ini. Talk show terkait industri properti, baik properti di komersil maupun industri properti di subsidi. Sekali lagi saya atas nama DPD Real Estate Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas penjelasan dari teman-teman BSI. Saya yakin pertemuan kita di sore hari ini mungkin belum lengkap, mungkin masih ada yang kurang. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman Ray yang butuh informasi tentang produk Bank BSI, silakan datang ke kantor Bank BSI cabang terdekat. Begitu juga buat Anda yang membutuhkan informasi rumah, silakan datang ke kantor kami di DPD Ray Sulawesi Selatan, Real Estate Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Baik,
sebelum saya mengakhiri selaku host yang diberi amanah pada sore hari ini, meskipun sebenarnya host saya ini kan masih first experience Pak Viko, pengalaman pertama. Mohon izin sebelum saya mengakhiri, saya punya pantun buat seluruh nasabah Bank BSI. Pantunnya seperti ini Pak Firdaus. Pulang kampung disuruh nikah, Cakep. bulan madunya pergi ke Mekah. Cakep. Ayo menabung di bank syariah, Cakep. biar hidup lebih berkah. Oke, terima kasih. Kami bertiga undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan narasumber kita yang luar biasa. Silahkan mungkin boleh maju ke depan Bapak, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Dan untuk para pengunjung Moratinda Makassar, itu dia tadi podcast yang luar biasa mengenai produk pembiayaan perumahan baik subsidi maupun komersil persembahan dari Bank Syariah Indonesia bersama dengan Ray Sulawesi Selatan, ada Bapak Mustajab. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Firdaus dan Ibu Wina. Jadi buat para milenial nggak usah khawatir. Yang dari sekarang mulai umur 21 tahun ke atas, kalian bisa juga nih KPR rumah. Dan ini luar biasa sekali karena KPR sampai dengan 30 tahun. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kunjungin booth dari Bank Syariah Indonesia yang ada di sana. Tepuk tangan sekali lagi, terima kasih banyak tentunya. Luar biasa sekali untuk podcast kita hari ini dan informasi juga tadi untuk pemegang kartu kredit Hasanah Card persembahan dari BSI. Ayo tinggal tunjukkan aja kartu kredit Anda, kartu Hasanah Card Anda. Dan menuju ke booth dari BSI di sebelah sana nanti akan langsung dapat voucher senilai Rp50.000. Keren banget kan yang akan diberikan oleh Bank Syariah Indonesia hari ini. Dan yang pastinya untuk para pengunjung Moratinda khususnya untuk para peserta yang sudah hadir di sini. Yang sedari kemarin, sedari hari pertama sudah mengikuti kompetisi dari event kita yaitu BSI Property and Automotive Expo 2022.